Bravo ya buat timnas kita semalam, luar biasa, sungguh di luar ekspektasi ya. Nah, pasti bukan hanya sekedar skornya 4-1, bahkan satu golnya dari Yordania itu pun hasil dari bunuh diri Justin Hubner, sehingga kalau kita lihat secara keseluruhan memang Yordan hampir tidak mampu untuk menjebol gawang kita. Timnas bermain sangat baik sekali, seperti mungkin kita diskusikan pada ulasan sebelumnya, bahwa STY ternyata memang benar-benar menduetkan seorang Nathan Joaon dengan Ivar Jenner yang sudah bisa dimainkan. Dan juga seperti yang kita prediksikan sebelumnya, bahwa duet keduanya ternyata sangat luar biasa. Ivar Jenner mampu menjadi gelandang sentral yang bisa mengalirkan bola, menahan bola dengan baik, mengatur ritme serangan dengan baik. Begitu juga dengan Nathan Choaon yang mampu menjadi gelandang agresif yang bisa muncul di mana saja, memotong serangan lawan dan tidak ragu juga untuk membantu serangan, ataupun juga tidak ragu juga untuk turun sangat dalam untuk bertahan. Duet keduanya inilah menjadi salah satu faktor kunci bagaimana akhirnya timnas mampu menguasai kondisi, menguasai keadaan, dan hingga bisa mencetak 4 gol. Kemudian poin berikutnya yang menjadi progres dari timnas yang juga saya lihat adalah yang sebelumnya juga kita diskusikan ya, bagaimana timnas ini sangat banyak sekali create to chance-nya, tapi minim sekali shot on goal-nya. Nah, pada laga melawan Yordania semalam, timnas sudah mampu naik level dalam arti shot on goal-nya. Kalau kita lihat di babak pertama saja, dari catatan saya setidaknya ada 5 kali shot on goal yang mampu dihadirkan timnas, dan bertambah 3 shot on goal di babak kedua, sehingga total mampu mencatatkan 8 shot on goal dengan 4 diantaranya bisa dikonversikan menjadi gol. Ini cukup luar biasa. Seorang Rafael Struijk juga bermain sangat baik pada pertandingan kali ini. Dia mampu menjadi pemain yang licin. Dia mampu menjadi seorang false nine yang bisa mengecoh para pemain belakang lawan. Termasuk bagaimana peran sentralnya ketika mendapatkan gol pertama untuk Indonesia. Ini tidak bisa dilepaskan dari kecerdikan seorang Rafael Struijk yang harusnya ditempatkan sebagai striker tengah atau pemain nomor 9. Tapi ketika dalam posisi menyerang, Rafael Struijk ini dia bertukar posisi dengan Marcelino Ferdinand yang harusnya ada di kiri dan dia di tengah. Strike ke kiri, Marcelino Ferdinand ke tengah, tapi tidak full di depan. Marcelino Ferdinand ini ada di tengah-tengah, sehingga ini yang seringkali mengecoh pemain belakang Yordania, termasuk bagaimana keberanian Strike, kebaik kualitas dia dalam menjaga bola, sehingga mau nggak mau pemain Yordania harus menjatuhkan Strike di kotak penalti mereka sendiri, dan akhirnya menjadikan gol melalui titik putih lewat sepakan apik dari Marcelino Ferdinand yang pada laga kali ini juga bermain luar biasa sebagai second striker atau SS. Rafael Struijk juga bermain cukup baik karena dia beberapa kali mau mencoba melepaskan sepakan meskipun ada yang masih terlalu lemah, meskipun juga belum menemui sasaran dengan baik, tapi keberanian dia mulai menendang bola ke arah gawang ini yang harus kita apresiasi. Termasuk beberapa pemain yang lain. Para pemain Indonesia sudah tidak seperti ketika bermain melawan Australia yang sangat hati-hati ketika mau melakukan tendangan ke arah gawang, tapi kali ini pemain Indonesia benar-benar mau untuk all out lepas melakukan sepakan-sepakan ke arah gawang yang mampu membahayakan Jordania, dan sehingga bisa menciptakan sekitar 8 shot on goal dan 4 diantaranya mampu dikreasikan menjadi gol.
Nah, kemudian catatan berikutnya juga ada bagaimana luar biasanya aktivitas dari sayap-sayap Indonesia. Di sana ada Witan Sulaiman, kemudian juga ada Fajar Faturrahman, kemudian ada juga Marcelino Ferdinand yang bergantian dengan Rafael Streit menjadi penyerang sayap. Kemudian kita juga tahu masih ada Pratama Arhan. Ini mereka bekerja keras dengan sangat luar biasa sehingga ketika naik naik maupun turun ini sangat-sangat stabil sekali khususnya di babak pertama ketika Indonesia memang mencoba meng-create banyak gol, meng-create banyak peluang. Nah, ketika di babak kedua memang Indonesia sedikit menurun ya, Indonesia sedikit menurun. Ini juga saya pikir bagian dari strategi untuk menghemat tenaga dan memang kita lihat ya bagaimana taktisnya permainan bertahan dan juga para back Indonesia yang mampu luar biasa sekali meredam serangan-serangan Yordania, termasuk juga seorang Hernando Ari yang bermain keren banget. Kalau begini kita memang perlu nggak kiper naturalisasi gitu ya. Kalau buat saya perlu ya sebagai motivasi untuk para pemain lokal kita masih perlu kiper sorry saya kiper keturunan yang bisa jadi akan memotivasi karena seperti di lini yang lainnya ketika diberikan pemain keturunan maka pemain-pemain lokal ini memotivasinya berlipat ganda dan juga ada share experience ya berbagi pengalaman yang tentu sangat berharga. Seperti kita tahu setelah adanya Jordi Amat, adanya JIZ, adanya Justin Hubner, ini permainan back-back lokal, back-back Liga 1 kita meningkat. Misalnya seperti Rizky Ridho. Rizky Ridho ini makin matang setelah kedatangan seorang Jordi Amat gitu ya, sehingga dia juga mengakui banyak belajar dari Jordi Amat. Nah, terkait dengan pertandingan semalam, kalau kekurangan timnas ini saya lihat sebenarnya hampir tidak ada ya, tapi ada satu pemain yang kayaknya grogi gitu ya, yaitu si Ferrari. Nah, Ferrari ini yang biasanya bermain tenang, kemudian mampu mengcover pemain-pemain depan melawan dengan baik. Ini pada pertandingan semalam, khususnya di babak pertama, saya mencatat dua kali Ferrari ini membuat kesalahan yang bisa membahayakan gawangnya. Namun beruntung sekali masih bisa di cover oleh dua rekannya yaitu ada Justin Hubner juga ada Rizky Ridho dan juga dari gerak tubuhnya bahwa dia tuh agak grogi gitu. Nah, makanya di babak kedua pada akhirnya dia digantikan seorang Komang Teguh yang bahkan Komang ini pun mampu mencetak gol. Nah, bicara soal back yang mampu mencetak gol, kalau kita lihat Indonesia ini punya keistimewaan juga di trio center back ini. Kalau rekan-rekan perhatikan bahwa trio center back ini khususnya setiap laga dan khususnya tadi malam ini bergantian melakukan support kepada serangan. Bahkan Komang si Komang ini mampu mencetak gol pada akhirnya melalui lemparan ke dalam Pratama Arhan yang juga luar biasa. Nah, kalau kita lihat golnya Witan ya, kalau saya nggak salah golnya Witan itu juga hasil dari kipas atau passing kunci dari seorang Rizky Ridho yang dia mau maju ke depan. Justin Hubner beberapa kali juga bahkan maju ke depan. Kita lihat Justin Hubner membuat apa namanya sebuah suluran, kemudian dia melakukan beberapa kali sepakan ke arah gawang. Ini sangat menarik sekali kalau kita lihat bahwa Sintayong, Sintayong ini juga sudah mengkreat bagaimana mengatasi atau mengatasi kebuntuan kita ketika mencetak gol, yaitu dengan mengoptimalisasikan para pemain belakang ini ke depan. Ini juga untuk mengecoh ataupun juga membuat berantakan pertahanan lawan. Ketika biasanya jagain Rafael Stoik, jagain Witan Sulaiman, tiba-tiba coming from behind muncul Justin Hubner, muncul Rizky Ridho, muncul Ferrari, muncul si Komang. Nah ini kan sangat sangat berbahaya dan sangat menarik sekali. Nah, ini mungkin kelemahan yang mungkin harus menjadi bahan evaluasi Indonesia, termasuk juga bagaimana strategi bertahan. Karena kita lihat juga semalam beberapa kali, dalam tanda kutip, pertahanan kita masih lumayan bisa diopo-opo oleh Jordania, khususnya di babak kedua ketika kita mulai mengendurkan serangan, Jordania mulai diberikan sedikit space untuk menyerang.
maka beberapa kali dia mampu shot on goal ke gawang Hernando Arinta. Kalau bukan Hernando mungkin kita juga bisa bobolan, tapi pengganti Hernando selalu si Adi Satrio juga beberapa kali bermain dengan baik, dia mampu menggagalkan beberapa peluang juga, cukup tenang juga. Mungkin kekurangan dari Hernando kalau saya lihat adalah dia masih belum bisa mengkreasikan permainan atau mengkreasikan permainan dari belakang. Ini yang masih belum sebaik Hernando Arianto. Mungkin ya memang setiap pemain itu punya karakter yang berbeda-beda gitu lah, sehingga hampir tidak ada kekurangan terkait gol tadi malam. Golnya Yordania dari malam oleh Rudi Justin Hafner ini juga situasi yang tidak bisa dihindari ya. Justin sendiri sudah punya untuk mengalau bola, tapi memang bola itu bundar, arahnya bisa kemana saja. Hernando Ari sudah mati langkah, ya sudah selesai. Nah, semoga ke depan memang hal-hal semacam ini sebenarnya biasanya bisa kok disimulasikan, dibikin dalam latihan dan lain sebagainya. Tapi ya namanya sekali lagi bola itu bundar, ada yang namanya arah angin dan sebagainya, sehingga hal semacam ini memang kadang kala memang menjadi faktor X yang tidak bisa dihindari dalam sepak bola. Apapun itu, memang kita harus mengapresiasi setinggi-tingginya kepada capaian tim U23 Indonesia di Piala Asia 2024 Qatar kali ini. Tim debutan mampu lolos ke babak 8 besar, kemudian lolos dengan sangat baik, menunjukkan progres di tiap pertandingan hingga puncaknya kemarin. Tentu saja modal kemenangan 4-1 ini akan jadi modal spirit yang sangat berharga untuk Indonesia ketika akan menghadapi lawannya yang merupakan juara grup B antara Jepang atau Korea. Kita nggak bisa milih, kita nggak bisa bilang better Jepang atau better Korea, karena dua-duanya Raja Asia dan juga langganan Piala Dunia. Nah, kita bicara usia 23 tahun ini sebenarnya bukan usia yang junior ya, tapi sudah termasuk usia yang sudah memasuki fase senior. Kalau di Eropa seingat saya, mohon dikoreksi kalau saya salah, tim junior atau kelompok usia ini maksimal di under 21. Under 23 itu sudah nggak ada. Seingat saya hanya dipakai masih ada pun di saat ini ya. Saat ini tuh adanya di Olimpiade dan juga di Asia, Afrika saya kurang paham. Campbell itu ataupun Amerika Latin kalau nggak salah juga nggak ada, sehingga ya memang U23 ini sudah menjadi gambaran dari bagaimana timnas senior. Apalagi memang ada 10 starter timnas senior yang ada di U23 kita. Sehingga memang saya masih pede sih kalau kita bisa untuk lolos sampai ke 4 besar gitu ya. Meskipun memang ganjalannya ya Korea atau Jepang tentu bukan hal mudah gitu ya. Ya semoga saja dengan bagaimana kita semakin juga bisa membuat Jepang senior itu tidak menang muda, yang Jepang juniornya itu ya moga-moga kita bisa kuasai lah kalau itu memang Jepang. Walaupun Korea ya kualitasnya harusnya tidak jauh dari Jepang. Yang itu kabar selanjutnya adalah ya harusnya Sintayong memang sudah diberikan kontrak baru, dan saya yakin sebenarnya sudah sih, cuma mungkin bisa jadi tidak belum diumumkan kepada publik karena tidak ingin mengganggu konsentrasi timnas. Bisa jadi nanti menjelang 8 besar baru diumumkan seperti apa, ya kita tunggu saja. Tapi harapan saya memang Sintayong masih bisa bersama Indonesia, karena kita tidak bisa tutup mata bahwa salah satu prestasi terbaik timnas kita ya ada di saat ini. Kita tidak bicara piala, tapi kita bicara progres, kita bicara bagaimana peningkatan prestasi secara tidak instan, peningkatan prestasi secara alon-alon asal kelakon. Kalau kita lihat dari 4 tahun lalu Sintayong di sini hingga sekarang, kita sudah melompat luar biasa di peringkat dunia, dari peringkat mungkin hanya 150-an sekarang di angka 130 120, 20 lebih, lolos Piala Asia hingga 16 besar untuk senior, dan sekarang lolos Piala Asia U23 untuk 8 besar. Rasanya kita tidak perlu lagi untuk bicara Piala AFF, karena apa yang kita capai sekarang jauh daripada AFF. Tapi soal trofi AFF saya pikir hanya menunggu waktu kalau memang timnas yang sekarang ini yang dimainkan di AFF. Terima kasih dan salam olahraga.